Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Syahputra, staf pengajar di program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bahan bakar kimia. Bahan bakar kimia ini merupakan bagian dari materi kuliah kimia teknik dan ilmu lingkungan yang diberikan di semester pertama pada program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UMY. Pembahasan mengenai bahan bakar kimia meliputi hidrogen, proses produksi hidrogen, dan elektroliser. Siklus hidrogen dapat diuraikan sebagai berikut. Pada pembakaran hidrokarbon, maka unsur zat arang yaitu karbon bersenyawa dengan unsur zat asam yaitu oksigen yang membentuk karbon dioksida atau CO2 dengan membebaskan energi. Pada prinsipnya, hal serupa dapat terjadi jika unsur zat air yaitu hidrogen bersenyawa dengan unsur zat asam yaitu oksigen. Nah, sehingga akan terbentuk apa yang kita kenal sebagai air murni atau H2O dengan membebaskan energi. Hidrogen memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis bahan bakar yang lain. Nah, sebagai perbandingan, pembakaran 1 kg minyak bumi akan menghasilkan 10.000 kilokalori. Selanjutnya, pembakaran 1 kg bahan bakar terbaik, yaitu metan, akan menghasilkan 12.000 kilokalori. Nah, jika kita bandingkan dengan hidrogen, di mana hidrogen kalau dibakar, maka 1 kg hidrogen akan melepaskan energi sebesar 28.600 kilokalori. Nah, alasan lain mengapa hidrogen secara potensial cukup ideal sebagai bahan bakar adalah bahwa hidrogen mudah disimpan dan mudah pula dikonversi menjadi energi listrik. Demikian sebaliknya. Prinsip produksi gas hidrogen dengan proses oksidasi parsial dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam proses oksidasi parsial, gas alam setelah dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam suatu tangki besar. Nah, dalam tangki ini juga dimasukkan uap bertekanan tinggi dan oksigen. Nah, dengan mengatur tekanan dan aliran gas alam, uap dan oksigen, maka terjadilah reaksi. Nah, hasilnya adalah terjadinya gas hidrogen. Hidrogen tersebut kemudian didinginkan dalam suatu tangki pendingin, kemudian dibersihkan dari berbagai bahan kimia seperti CO2, CO, dan H2S, dan setelah dikompres, kemudian didapatkan gas H2 yang diperlukan, yang mempunyai keharmonian tinggi dan siap untuk dipakai. Selanjutnya, bahwa proses produksi gas hidrogen dengan proses elektrolisis dapat dijelaskan sebagai berikut, sebagaimana terlihat pada gambar yang tertayang berikut ini. Sebuah tangki diisi air yang dicampur dengan suatu asam yang disebut sebagai elektrolit yang bertindak sebagai konduktor. Dalam elektrolit dipasang dua elektroda, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif. Yang disebut kalau elektroda positif adalah anoda, kemudian kalau yang negatif adalah katoda. Anoda dihubungkan dengan sisi positif sumber listrik arus searah dan katoda pada sisi negatif. Jika arus searah mengalir, maka terjadilah elektrolisis. Atom hidrogen dari air kehilangan elektronnya, sedangkan atom oksigen pada mendapatkan tambahan elektron. Dengan demikian, atom oksigen menjadi ion bermuatan negatif atau O- dan atom hidrogen menjadi ion bermuatan positif atau H+. Karena bermuatan positif, maka ion-ion H+ akan tertarik pada anoda yang bermuatan negatif. Ion-ion H+ ini akan berkumpul pada katoda. Pada saat menyentuh katoda, ion H+ akan menerima sebuah elektron dan kemudian menjadi sebuah atom H biasa tanpa mempunyai muatan. Atom hidrogen ini bergabung menjadi gas H2 dalam bentuk gelembung
dan melalui katoda akan mengembang ke atas untuk dikumpulkan melalui sebuah pipa dan kemudian dikompres. Hal serupa terjadi juga dengan ion O yang berkumpul ke anoda untuk kemudian menjelma menjadi gas O2. Sel bahan bakar atau fuel cell terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah konverter bahan bakar yang menghasilkan suatu gas yang mengandung bahan hidrogen atau H2. Kemudian yang kedua adalah sel bahan bakar atau fuel cell itu sendiri yang menghasilkan energi listrik arus arah. Dan yang ketiga adalah inverter, yaitu yang mengubah energi listrik arus arah menjadi arus bolak-balik. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja fuel cell atau sel bahan bakar. Sebagaimana tertayang pada gambar berikut, ini adalah skema dari sebuah fuel cell. Prinsip kerja fuel cell merupakan kebalikan dari proses elektrolisis. Nah, sel tersebut terdiri dari sebuah tangki yang di dalamnya ada 2 dinding yang berupa elektroda. Satu dinding bekerja sebagai elektroda bahan bakar, dan sebuah dinding lainnya berfungsi sebagai elektroda udara. Di tengah kedua dinding itu terdapat elektrolit, yaitu air yang dicampur asam. Nah, bahan bakar berupa gas hidrogen atau H2 memasuki sel bahan bakar dan ditampung dalam ruangan sebelah kiri dari dinding bahan bakar. Gas H2 masuk, nah sedangkan gas oksigen atau O2 dalam bentuk udara memasuki sel bahan bakar dari sebelah kanan dan ditampung dalam ruang sebelah kanan, yaitu elektroda udara. Nah, kedua elektroda ini menghasilkan tegangan listrik yang kemudian dihubungkan pada jaringan listrik melalui inverter. Kemudian, karakteristik dari tegangan dan arus pada sebuah fuel cell dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar karakteristik ini dapat lihat karakteristiknya adalah gambar karakteristik yang menunjukkan hubungan antara tegangan listrik dan arus listrik yang dihasilkan oleh sebuah fuel cell. Nah, pada saat diberi beban, tegangan akan jatuh, yaitu karena terjadinya polarisasi dari proses kimiawi. Nah, sehingga tegangan tanpa beban yang sebenarnya adalah di bawah nilai V0. Bila mana ditingkatkan, maka jatuh tegangan akan semakin drop yang disebabkan oleh kerugian, yaitu hambatan internal. Nah, pada beban yang besar, maka terjadi tambahan tegangan jatuh karena terjadinya proses polarisasi konsentrasi pada elektrolit. Saat ini, fuel cell juga telah diaplikasikan sebagai pembangkit tenaga listrik pada kendaraan bermotor, yaitu mobil dan bis. Nah, yang kita kenal sebagai kendaraan listrik, ya, di mana di dalamnya terdapat adanya fuel cell dengan bahan bakar hidrogen. Prinsip kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Hidrogen dilewatkan ke dalam fuel cell bersamaan dengan udara. Nah, di dalam fuel cell, atom hidrogen dipecah menjadi proton dan elektron. Nah, elektron dan khususnya aliran elektron yang stabil adalah aliran arus listrik yang digunakan untuk mengoperasikan motor listrik yang menggerakkan kendaraan. Sementara fuel cell menghasilkan energi listrik, proton dari hidrogen bergabung dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan air sebagai limbah. Limbah berupa air ini tentu sangat ramah lingkungan. Bisa kita bandingkan dengan kendaraan motor konvensional, di mana limbahnya merupakan asap yang merupakan gas buang yang sangat berbahaya dan mencemari lingkungan. Demikian penjelasan mengenai bahan bakar kimia. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi bahan bakar hidrogen dengan fuel cell merupakan harapan yang besar untuk penyediaan energi listrik di masa depan, dan juga tentunya dapat digunakan untuk keperluan kendaraan atau alat transportasi. Terima kasih pada mahasiswa atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.